Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Malam. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua. Saya tidak menyangka kalau di SMA 7 bisa hadir sebanyak ini. Ada 24 siswa dari 2 kelas. Jadi tidak terasa kita sudah masuk pertemuan. Ada yang tahu pertemuan keberapa ini? Pertemuan 5, Pak. Iya, Kelima, Pak. betul sekali Siska. Ini adalah pertemuan ke-5 ya, 5. pertemuan ke-5. Harusnya pertemuan ke-6. Berhubung minggu lalu itu tanggal merah kalau tidak salah atau kita libur bersama, makanya kita tidak belajar hari Kamis yang lalu. Nah, untuk hari ini tetap kita masuk di materi pelajaran prakarya. Jadi pelajaran prakarya itu sebenarnya sih tidak terlalu rumit. Kenapa? Materi pelajaran prakarya yang akan kita pelajari kali ini hanya tentang kerajinan non-benda yang bersumber dari sekitar kita. Nah, saya buka dulu materinya. Saya harap tetap ketenangannya. Jadi saya buka dulu materi. Silahkan buka bukunya halaman 11. Ya, boleh buka bukunya yang sudah pinjam buku di perpus. Bisa buka bukunya halaman 11. Nah, sebelum kita bahas ini, bagian C, kita kembali dulu ke sini. Nah, di sini ada tugas, tapi tidak usah dikerja, tapi kalau bukan juga tidak boleh. Cari pelepah pisang. Tahu pelepah pisang? Ya, pelepah pisang itu kalau kamu ambil daunnya, terus ada yang kamu buang, itulah yang dimaksud dengan pelepah pisang. Misalnya kita ambil daun, terus kita ambil daunnya, baru ada yang tersisa, itulah yang dimaksud dengan pelepah pisang. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya pelepah pisang itu? Ya, nanti akan kita bahas. Jadi, tetap saya ini tugas kelompok, tapi tetap saya belum ada tugas ya. Banyak yang japri saya, Pak, ada katanya tugas prakarya. Oh, nak, belum ada ya, belum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Ingat, yang dimaksud dengan inspirasi budaya non-benda, contohnya tari-tarian, puisi, pantun, ya, lagu. Nah, contoh ini kan yang saya sebutkan tadi itu non-benda. Misalnya ada tari-tarian. Kamu melihat tari-tarian, ya, yang biasa sering kamu tampilkan di perayaan 17 Agustus, misalnya tari Pak Dupa. Kamu melihat tarian itu, terus kamu terinspirasi ingin membuat sesuatu dengan melihat tarian itu, ya, kerajinan itu, ya, tarian itu kamu terinspirasi ingin membuat kerajinan. Nah, seperti yang ada pada gambar minggu lalu ini. Ya, ini. Ini ada gambar orang menari, bisa dibuat jadi sebuah kerajinan gantungan kunci. Di dalamnya ada orang menari. Kalau ini orangnya. Ini maksudnya. Ya, kalau kita nanti melihat orang bermain kecapi, ya mungkin kita bisa terinspirasi dengan membuat gantungan kunci. Nah, oke, lanjut. Oke, saya minta Muhammad Nurhabil Maulid untuk membaca bagian C. Silahkan. Taruh Pak, halaman berapa? 11. Bisa juga langsung dilihat di HP-nya kalau tidak terlalu kecil. Silahkan Muhammad Nurhabil Maulid.
Ragam hias makhluk hidup. Ragam hias makhluk Halo. hidup adalah Ya. Halaman 11 mungkin kamu salah buku. Oh, satu di buku prakarya aku, tapi Pak. Nah, coba baca yang di saja. Baca yang di layar HP-nya. Oh iya Pak. Mungkin C. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Berbesari. ya, silakan lanjut. Perancangan dan produksi didasari oleh data telah diperoleh melalui tugas 2 tentang ragam budaya non-benda, tugas 3 tentang identifikasi ragam material dan teknik produksi di lingkungan sekitar, budaya tradisional daerah dan material, serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisional yang berbeda-beda. Pengembangan di setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia dan di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Oke, terima kasih Nur Habil. Nah, Sama Pak. mungkin ya, di antara kalian ada temannya pergi ke suatu kota, apakah itu ke Bali, ke Jogja, ke Jakarta, ke Sumbawa, ke Papua, terus mereka datang. Kamu dapat oleh-oleh. Apakah itu dalam bentuk makanan, kerajinan, tapi yang paling sering adalah kerajinan, gantungan kunci. Biasa saya dapat oleh-oleh dari Jakarta, gantungan kunci dari miniatur Monas. Ya. Ada oleh-oleh dari Tanah Suci, miniatur Ka'bah. Itu adalah salah satu bentuk kerajinan yang terinspirasi dari budaya tradisional. Mungkin ada yang bisa share pengalamannya? Ada? Ada yang pernah mendapat oleh-oleh dari seseorang? Ada? Contohnya apa? Kado. Ya, kado isinya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, Dian Sapitri yang baca. Dian Sapitri ini. Proses perencanaan kerajinan diawali dengan pilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan. Pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan. Dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Oke, sebelum kita bahas ini, paragraf ini kita lihat dulu. Potensi budaya non-benda. Ya. Kalau di Sidrap atau di daerah kita, ya, ada tari-tarian, ada tari padupa, ada tari bosara. Mungkin nanti ada yang bikin kerajinan dari bosaranya saja, yang terbuat dari, nanti kita kreasikan. Kemudian materialnya itu bahannya. Kemudian dan teknik, kita sudah ada budaya non benda dari tari-tarian, ya, tari padupa, tari bosara. Kemudian bahannya ada. Nah, setelah bahannya ada, sekarang kita tinggal bagaimana caranya diolah, tekniknya. Kalau semua ini sudah menyatu, jadilah kerajinan. Sama dengan kerajinan. Nah, sekarang cari-cari kerajinan di sekitar tak. Yang paling gampang itu membuat gantungan kunci dari batang pohon. Nanti kita ukir-ukir.
Seandainya bisa kita pertemuan di sekolah ini, kita langsung eksekusi. Kita cari batang pohon yang batang pohonnya itu bisa dari jambu mente, bisa dari pohon petai. Kalau di daerah kita itu ada namanya kayu aceh. Aceh itu bagus sekali dibuat jadi gantungan kunci. Itu kita tinggal cari bahannya, materialnya, tekniknya saya sudah punya ini. Ya, gampang sekali. Nah, proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi. Nah, yang sumber inspirasi itulah budaya non-benda. Kita terinspirasi dari tari-tarian, dari puisi, dari musik. Kemudian pencarian ide produk kerajinan, ya. Pencarian ide produk kerajinan. Kerajinan apa yang kita mau buat? Apakah gantungan kunci, apakah asbak atau tempat abu rokok, apakah sebuah miniatur. Nah, pernah berkunjung ke Tanah Toraja? Atau pernah mungkin dapat oleh-oleh dari Tanah Toraja? Ya, dapat gantungan rumah tongkonan. Nah, itu terinspirasi dari budaya lokal. Nah, mungkin dapat tempat pensil. Pembuatan sketsa, yang dimaksud sketsa digambar-gambar dulu sehingga muncul ide. Pembuatan studi model kerajinan dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ya, kalau sudah di sketsa ini ada idenya, pembuatan studinya dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk cara membuatnya. Misalnya kalau beli ke Indomie ada di situ cara mengolahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang diproduksi dan siap jual. Nah, ini sebenarnya ada saya siapkan di lab komputer. Ya, contoh-contohnya ada semua di situ. Ya, karena saya sering keluar kota, nah saya selalu kasih hadiah siswa kerajinan-kerajinan. Ya, bisa tanya kakak kelasnya, apakah Pak Senal sering kasih ke hadiah? Ya, ya misalnya saya bertanya, kamu jawab dengan benar, langsung saya kasih hadiah. Hadiah di lab komputer masih banyak, ada dari Jakarta, dari Jogja, Surabaya. Ya, mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan bisa ketemu tatap muka di kelas. Akan saya perlihatkan itu contoh-contohnya. Ya. Atau minggu depan, ya, pertemuan berikutnya akan saya kasih contohnya. Gambarnya saya perlihatkan di sini ya. Insyaallah, Pak. Ya. Ya, Pak. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik. Yang dimaksud nilai estetik adalah nilai bisa bernilai uang, tapi estetik itu sebenarnya nilai keindahan. Ya, estetik itu keindahan, kecantikan. Jadi kalau orang melihat hasil karya dia terkesan, oh bagusnya ini bisa dijadikan gantungan kunci untuk mobil mungkin, motor, gantungan kuncinya, dan inovasi agar diminati pasar. Kita berinovasi membuat sebagus mungkin hingga diminati oleh pasar. Bukan pasar ya, maksudnya orang yang berbelanja di pasar. Begitu maksudnya, diminati pasar. Orang yang membelanja di pasar. Oke, Dirgantara silakan baca paragraf berikutnya. Yang mana, Pak? Perancangan. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan. Ini. Perancangan kerajinan. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi benda berwujud. Misalnya inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan. Lanjut, kepercayaan simbolis tak berbenda.
burung enggang untuk dibuat menjadi enggan dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana. Tahapan penerjemahan meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Oke. Sudah, Pak? Oke. Nah, di sini perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya benda, menerjemahkan sesuatu yang abstrak tak berbenda menjadi benda berwujud. Misalnya, kalau kita di sini ada cerita Nenek Malomo. Ada yang pernah lihat ceritanya ada yang pernah lihat Nenek Malomo? Ya, Sidrap itu dijuluki dengan bumi Nenek Malomo. Siapa itu Nenek Malomo? Ya kita tidak tahu, saya juga tidak pernah melihatnya. Nah, bagaimana kita bisa membuat kerajinan dengan terinspirasi dari Nenek Malomo? Ya kita mungkin bisa membuat kerajinan, misalnya gantungan kunci, keris, miniatur keris. Kerisnya Nenek Malomo atau benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Nenek Malomo. Bisa songkoknya, bisa kerisnya, atau benda-benda yang terkait pada cerita rakyat. Ya. Cerita rakyat kita itu cerita Nenek Malomo. Nah, yang dimaksud diorama mini adalah diorama mini itu cerita kayak sandiwara. Ya, ada orang bercerita. Jadi kalau kita play, mainkan ada orang bercerita tentang diorama mini. Ya, kita hanya mendengarkan suaranya. Nah itu diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Seandainya kita di lab komputer, saya putarkan ini ceritanya Nenek Malomo, ada videonya. Mungkin kamu nanti terinspirasi. Di situ ada alat bajak tempo dulu, benda-benda yang dimiliki Nenek Malomo. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis tak berbenda. Misalnya, apakah itu kepercayaan simbolis? Makna, leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Nah, contoh. Kata kunci, burung enggang dan perlindungan. Oke. Kerajinan tekstil bermotif burung enggang. Oke. Perhatikan dulu. Nah, perhatikan. Yang dimaksud kepercayaan simbolis tak berbenda, ya misalnya, kamu jangan keluar malam, nanti masuk buku talimpau. Itu tak berbenda itu. Ada gak yang pernah di sini lihat talimpau? Tidak ada, ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, tapi ada ceritanya. Ceritanya ada. Awas jangan keluar malam, ada setan. Nah, tapi itu tidak bisa kita simbolkan. Yang bisa kita simbolkan adalah yang itu seperti itu tadi, tari-tarian. Burung enggan untuk dibuat menjadi ide, ya. Tekstil atau busana, benda. Nah, sekarang. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Ya, simbolis. Yang dimaksud dengan simbolis bendanya ini burung enggan. Ya, maknanya leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Kata kunci burung enggan, perlindungan, kerajinan, tekstil. Berarti kerajinannya ini tekstil. Yang dimaksud dengan tekstil kain bermotif burung enggan. Ya, kalau kita nanti seandainya ini bukan pandemi, kita bisa membuat sesuatu, ya, yang terbuat dari kain-kain bekas, perca menjadi sebuah cenderamata. Insya Allah minggu depan saya perlihatkan semua itu, nah, contoh-contoh cenderamata atau kerajinan yang berasal dari sekitar kita. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, tolong dinyalakan semua videonya, kemudian SC. Ya. Tolong dinyalakan semua videonya, kemudian SC.
Ya, supaya nanti kau pakai untuk absen. Ya, oke, nyalakan semua videonya. Ya, masih ada yang belum? Alda, Aswar. Masih banyak, masih banyak. Nuraini. Ya. Kalau kamu tidak nyalakan, oke. 3, 2, 1, silakan di SC. Sudah bisa, Pak. Sudah? Oke. Nah, saya minta tolong diaktifkan itu paket Rp10, 10 giga. Sudah bisa aktifkan? Untuk dipakai Zoom? Pak. Sudah toh? Bukan Sel. Yang pakai Kartu, Telkomsel Pak. Rp10, 10 giga. Saya Ya, jadi nanti itu bisa kamu pakai untuk semua mata pelajaran yang menggunakan Zoom untuk belajar. Ya. Nah, saya hanya mengenal kalian nanti dari sini. Sudah pernah ke sekolah belum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kamu sudah bisa menggambarkan bagaimana itu SMA 7 Sidrap ya. Nah, oke. Karena permintaan kepala sekolah untuk absensi, tolong nanti diisi absensinya dengan benarnya. Kalau ada masalah tolong saya dikabari. Sudah. Iya, Pak. Ya, nanti saya umumkan untuk absensi bulan ini siapa yang tidak pernah absen. Oke, saya kira materi kita hari ini cukup. Pertemuan kelima, insya Allah Kamis depan kita masuk ke pertemuan ke-6. Masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Lanjut ke grup WhatsApp. Ada? Pak, ada gak tugas? Ada mega tugas? Tugasmu sekarang cari-cari Maki contoh kerajinan yang ada di sekitar tak. Kalau bukan budaya kita, boleh. Yang penting ada kerajinan yang bisa kamu temukan dulu. Nanti dipoto kerajinan itu, kemudian kirim di grup WhatsApp. Nanti kita bahas di situ. Ya, itu yang perlu kalian kerjakan sekarang. Oke? Oke, Pak. Oke, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang hadir pada malam hari ini. Tadi kita tembus sampai 35 orang dengan saya dari 2 kelas, 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Tulus apa mati buta? Ya. Nah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-5 mata pelajaran prakarya saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam.